Kencana kebetulan waktu hari Sabtu. Sorry, salah. Ini dulu. Jadi dapat pasien umur 19 tahun. Oke. Ini kasusnya lumayan jarang, tapi ini menurut saya bagus kita diskusikan. SPOG ngirim pasien mengeluh migrain sejak 1,5 tahun terakhir. Tentu semua tahu lah ya definisi migrain itu. Ada keluhan biasanya sakit kepala berdenyut, terutama setengah bagian dari kepala. Nah, cuma menariknya ya, migrain ini dihubungkan dengan menstruasi munculnya. Ya, munculnya saat menstruasi. Dan ini serius, pasien udah 2 tahun mengalami ini dan terpaksa yang bersangkutan sampai keluar dari kuliah. Dan setiap serangan migrain yang bersangkutan harus ke IGD untuk mendapatkan treatment. Tapi yang jelas pasien ya, ini waktu pertama kali ketemu karena di settingannya outpatient, jadi mungkin anamnesisnya belum terlampau banyak, tapi saya ternyata dikonsulin lagi pas ini masuk dirawat di sini di RSM yang hari ini mau di USG. Ya. Nah, kalau dia bilang dia high regular, nah cuma sekali lagi karena dianggap migrain ini berkaitan dengan menstruasi, maka SPOG di sana kemudian menggunakan sikloproginol. Ya. Nah, akan tetapi saat pasien menggunakan tablet putih yang kelima, migrainnya berat lagi, dan kemudian pasien dirawat lagi di rumah sakit di sana. Ya. Nah, pasien udah berobat sebenarnya ke spesialis saraf, tapi belum diketahui secara definitif ini apa, sehingga hanya terapi-terapi simptomatik. Tapi sampai saat ini pasien masih mengalami migrain yang siklik. Nah, kalau saya coba detailkan lagi kapan terjadinya migrain, pasien terjadi migrain persis di hari menstruasinya dan durasinya kurang lebih 3 hari, lalu migrainnya biasanya membaik. Namun kemudian di hari ke-10 dia bisa menyebutkan spesifik, di hari ke-10 migrainnya berat lagi. Nah, apa yang kalian pernah dengar tentang hal ini? Dan kemudian pasien sempat mendapatkan terapi sikloproginol, ya, cuma pada faktanya di tablet yang kelima dia malah nyeri lagi. Nah, ada yang mau kasih pendapat di sini? Kalau saya sih berpendapat ini memang karena faktor hormonal. Kalau lihat kan ini dia mulai keluhannya itu agaknya mulai pada saat estrogen itu turun jauh atau pada saat estrogen itu naik meningkat secara drastis. Jadi menurut saya sih ini hubungannya sama hormon estrogennya, dok. Karena ini berkaitan dengan hormon estrogen. Iya, jadi pada saat dia drop dia mengeluhkan nyeri, kemudian pada saat estrogen itu mulai meningkat dia mulai merasakan sakit lagi. Karena kan sama kurang lebih kan kalau misalnya kita lihat siklus haid hari ke-10 sama mulai sikloproginfa mulai hari ke-5 kan ini memang masih dominannya estrogen semua. Jadi kalau menurut saya sih faktornya memang dari estrogen ini. Jadi kalaupun mau diberikan terapi saya rasa
kita harus memberikan terapi estrogen dan progesteron dari awal dengan dosis estrogennya yang justru kita mulai lebih rendah terlebih dahulu. Oke, tadi Aidrus menyatakan bahwa kemungkinan ini diakibatkan karena Fluktuasi hormon. dan itu di apa istilahnya diperlihatkan dari onset dari migraine yang Yeah. muncul pada first day of menstruation dan on the 10th day Yeah. of menstruation. Secara spesifik sebenarnya apa yang terjadi di first day of menstruation? Pada first day of menstruation itu kan hormon estrogen dan progesteron, hormon progesteron dan hormon estrogen ini kan dia akan turun ke titik nadirnya, kemudian paling rendah, kemudian pada hari itu juga FSH itu mulai meningkat. Ada peningkatan dari hormon FSH karena tidak ada umpan balik negatif dari hormon estrogen dan dari inhibin, maka dia akan mulai meningkat kembali tuh. Oke. Jadi ini ada turun dan naik. Ya. Dan ditambah dengan data bahwa pasien menggunakan tablet estradiol valera Ya. di tablet kelima, Tablet kelima dia sudah pasien naik lagi apa skala nyerinya Ya. pada ini. Oke, baik. Dan ini juga sejalan dengan keterangan pasien yang menyatakan hari terus. kalau dalam siklus haid yang normal dia pada day 10 dia eskalasinya naik lagi. Jadi ini membuktikan bahwa dengan pemberian estrogen only kelihatannya ini jadi masalah. Ya. Nah, oke. Nah, saya mungkin boleh share sedikit tentang pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat. Pasien ini relatif gemuk, jadi dengan indeks massa tubuhnya 35,6 dan saya sudah melakukan pemeriksaan tapi tidak ada tanda-tanda akantosis, Ferman Gallwey score-nya di bawah 7, thyroidnya normal, tidak ada gambaran stri. Sorry saya lupa mencantumkan tidak ada galaktore juga. Dan kalau kita lanjutkan pada pemeriksaan fisiknya, maka kita bisa lihat bahwa nggak ada sesuatu yang penting, unremarkable. Tapi ultrasound dengan menggunakan transrektal secara anatomi saya tidak mendapatkan hal-hal yang penting. Secara struktur sih aman, uterusnya normal, endometrial line saat itu 9,13 mili, dan kemudian di ovarium juga tidak ada sesuatu. Saya close yang di bawah karena itu ada assessment dan planning. Enggak, bukan rahasia sih. Saya cuma pengen tahu kalian, saya nggak mau kalian terpengaruh dengan ide saya pengen kita sekarang berdiskusi. Oke, sekarang kalau misalnya kalian dapatkan pasien ini di outpatient clinic, kira-kira apa yang akan menjadi langkah selanjutnya? Kalau dari saya, pertama pastikan dulu dari penyebab organiknya dok. Sebelumnya apakah dari saraf udah mungkin MRI kepala dan Sudah. lain-lain? Sudah, Normal. everything has already done. Jadi sampai saat ini dokter spesialis saraf juga belum bisa menyampaikan treatment yang definitif. Semua sudah dieksplor. Mereka belum menemukan sesuatu yang istilahnya bisa dinyatakan sebagai sebuah etiologi. Kemudian kalau yang berikutnya, kalau saya baca memang terkait dengan migraine itu bisa terkait dengan fluctuating level dari estradiol dok. Terutama ketika ada perubahan naik turun itu sekitar 45 sampai 50. Sekarang kayak gimana sih yang disebut fluctuating itu? Increase sama fall lebih dari 45 sampai 50. Ada yang bisa bikin naik turunnya hormon nggak? Misalnya ini hari pertama, ini hari ke-14, ini hari ke-20. Kalau ini
Gonadotrop. Ini gonadotrop. Ini apa yang terjadi? Kalau saya katakan ini fase folikuler, kita bagi dua lagi lah. Ya, fase folikuler awal. Ini pertama lanjut. Ada yang bisa gambar? Harusnya yang tadi sih. Saya digambar. Gimana FSA-nya aja deh. FSA-nya gimana? Kalau di tahap awal berarti cenderung pesanya Lu kalau sampai nggak bisa gambar ini, udah harus di luar kepala ya. Jangan benar-benar di luar kepala ya. Nah, apa yang terjadi di fase folikuler awal? folikuler awal FSA-nya tinggi gitu. Kan gonadotropin ada FSA, ada LH. Coba gambar hubungan antara FSA dan LH. Terus jelasin. FSA-nya kalau yang di awal dia agak tinggi dulu. Gambar lah. Sedangkan Oke, sampai fase folikulernya dulu. kalau LH-nya justru dia pertamanya rendah, kedua FSA, terus dia Oke, ini kamu gambar ini FSA, ah, ini LH. Oke, komentar. Yang selevel dulu. Kali. Setuju? Nggak setuju? Kalau setuju, kenapa? Kalau nggak setuju, kenapa? Setuju dok, tapi yang itunya FSA-nya agak Nah, naik. itu namanya nggak setuju. Oh, iya. Kalau setuju udah terima semuanya. Ini setuju atau nggak setuju? Kurang setuju. Kurang setuju, yang mana yang nggak setuju? Yang di fase Ya, maju aja, ovulasi. maju aja. Coba dikoreksi yang mana yang nggak setuju. Yang lain udah mulai pada buka Google. Gue sih bukan masalah bisa gambarnya, bisa menjelaskannya nggak, itu yang penting. Yang di luar kepala. Betul-betul di luar kepala. Masukin balik dulu. Iya. Ditarik lagi memori. Yang agak Apa? FSA-nya. Oh, itu aja. Ya itu aja. Yang lainnya setuju. Yang lainnya setuju. Yang lainnya setuju. Oke. Gimana? Cita. FSA-nya harusnya naiknya mulai dari folikuler awal baru mulai naik. Ya coba koreksi. FSA-nya tuh mulai kan dari MS dia mulai naik karena di rekrutmen, lalu mulai di mau folikuler akhir dia mulai turun, dan di sini kesempatan LH-nya mulai naik. Nanti di sini puncak pas sebelum ovulasi itu di sini karena dia mulai turun, nanti ini mulai naik lagi. Gimana? Bisa ngikutin nggak? Saya lebih enak ada estradionya. Atau coba Jenny koreksi. Nah, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju aja supaya nggak dikoreksi. Titik. Setuju dengan yang Mas Halib tadi dok, dia naik pas FSA-nya mulai meningkat dan
Enggak, yang dari depannya aja, yang di fase folikuler awalnya setuju. Setuju. Setuju di anak depan. Enggak. Setujunya gimana? FSH-nya akan meningkat banyak, terutama di fase folikuler lanjut. Kemudian akan ada umpan balik negatif dari estradiol yang meningkat, sehingga dia akan turun menjelang ovulasi, dok. Disitulah Gak ada peran ada. LH akan naik. Gimana? Jadi kalau dari ini tambahin di atas ini. Jadi pada saat awal FSH kan masih LH dan FSH kan masih sama-sama di basal atau day one, tapi FSH kan naik dulu. Kemudian kan ada feedback dari feedback Estradiol. negatif dari estradiol oleh growing follicles, maka nanti dia akan turun tapi nanti dia sebentar. akan mengalami FSH surge di sini, dok, sebelum terjadinya ovulasi. Kalau pada awal kemudian LH harus dalam kondisi yang basal dulu, jadi dia belum terlalu tinggi, tapi nanti karena adanya feedback yang positif justru dari estradiol yang unik terhadap LH itu, dia membuat LH lebih tinggi. Seperti ini, dok. Jadi ini yang FSH, ini yang LH. Mau koreksi Ya, agak Idris? dipanjangin dikit. Idris mau koreksi? Kalau saya sih bersama, ya itu gambarnya udah benar. Tapi Gambarnya yang udah benar. gambar yang Darel tuh udah benar, dok. Kalau itu LH-nya ya bersama-sama. Jadi FSH pada saat terjadi LH surge, sebenarnya FSH juga akan mengalami surge, namun memang tidak setinggi dari LH surge-nya itu sendiri. Enggak. Ya, kalau saya lebih enak ada estradiolnya sekalian digambar karena Justru itu saya mau lihat dulu ininya. karena kalau misalnya ada outputnya dan ada feedback positif negatifnya akan bermain. Gambar itu satu-satu gitu loh baru kita ngomong. Ya paling dari sini harusnya di hari ke-14 itu yang search-nya dua-duanya kecil lebih Teman, kita mau koreksi? Hah? Sama? Ya, ada yang benar. Enggak, baru di ini loh. Hah? Enggak, ingat ya. Di fase folikuler awal adalah fase rekrut. Apa yang harus terjadi di fase rekrut? FSH-nya naik. FSH harus dominan daripada LH. Itu yang paling penting. Iya kan? I know. Dan kemudian setelah terjadi fase rekrut, maka folikel akan terekrut dengan banyak. Apa yang terjadi? Hah? Estradiol Estradiol akan meningkat. naik. Dan bukan cuma estradiol saja yang naik, apa yang naik? Inhibin B akan naik. Artinya FSH akan turun bukan naik. Jadi harusnya sampai di sini FSH turun. FSH turun. Tapi di fase ini LH masih berada di bawah FSH. Karena dia masih dominan untuk merekrut folikel. Ya. Akan tetapi pada saat folikel terekrut, maka estradiol sudah akan naik. Maka apa yang terjadi? LH Akan naik. Ya. Jadi kita bisa lihat, makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan hormon baseline, kalau ini merupakan ovulatory cycle, kan kita selalu ngambil di sini. Nah, apa yang kita ekspektasi? Rasio FSH. Rasio LH FSH LH-nya. Ya, kalau sampai rasio LH atau LFR rasio di atas 1, maka bisa kita lihat LH lebih dominan. Lebih Apa yang dominan. terjadi kalau LH lebih dominan pada fase folikuler rekrutmen? Apa yang terjadi? Folikelnya tidak berkembang. Kenapa? Androgennya tinggi. Ya, karena LH bekerja pada sel T, FSH bekerja pada sel Organosa. Jadi kalau LH di baseline udah lebih tinggi daripada FSH, maka tentu androgen dominans
Dan ini akan menyebabkan folikel menjadi Terus ya. unreactive. Dia tidak akan bisa rekrut. Nah, jadi di sini yang kita sebut sebagai fase rekrut. Seiring dengan terjadinya rekrut ini, ya, folikel ini banyak terekrut, ya, maka estradiol akan mulai naik, FSH akan mulai turun. Nah, bisa kita lihat rasio LH dan FSH akan mulai berubah, ya kan? Nah, dengan LH-nya makin tinggi, FSH-nya makin turun, apa yang kira-kira terjadi? Dominasi. Selection. Selection. Karena dia yang dulu Mana ada yang punya FX reseptor. punya reseptornya bagus. Selection baru dominasi. Selection dulu di mana? Apa yang terjadi kalau pada folikel yang LH-nya makin tinggi, FSH-nya makin turun? Bagaimana cara dia bertahan dengan kondisi itu? Dan memiliki reseptor. Jumlah reseptor FSH akan sangat menentukan. Jadi artinya dari sekian banyak telur, kalau telur yang memiliki FSH reseptor Paling banyak. abundant, maka dia akan bertahan. Kenapa? Dia bilang nggak ada masalah gue dengan FSH turun. Karena biar gimana pun, meskipun kadar LH-nya makin naik dan androgen yang dihasilkan di sel tikanya makin naik, tapi karena reseptor FSH makin banyak, dia dapat menerima FSH dan masih mampu mengkonversi androgennya menjadi estrogen. Dan dengan dia menghasilkan estrogen lebih banyak, maka diabetes juga akan makin naik. Nah, ini akan terjadi seleksi. Estrogennya makin naik, maka LH akan makin naik, FSH-nya makin turun. Sampai kemudian terjadi sebuah trigger, di mana di titik tertentu di mana kadar estradiol sudah mencapai sekitar kisaran 200 mikron, kemudian maka nah, di sini dikatakan progesteron juga dapat memicu FSH. Nah, ini yang harusnya terjadi di fase folikel. Dan kalau kita lihat di estrogen, maka kita bisa lihat estrogen akan nah, ini sekali lagi sebagai seorang endokrinologis harus bisa gambarnya, karena inilah yang menjadi kata kunci kita dalam memahami tentang stimulation, menangani anovulatory cycle apapun. Ya, kalau kita nggak punya bayangan, ini akan sulit. Nah, sekarang pasca terjadi ovulasi pasti terjadi pembentukan Corpus luteum. corpus luteum, dan kita tahu progesteron bersifat anti Estrogen kita lihat turun. dan progesteron yang tadinya rendah maka dia akan naik. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Nah, dengan naiknya kadar estrogen dan progesteron maka dia akan menekan Nitrogen turun juga. ya, sampai akhirnya Turun ya, semua. ini kan pas di sini kan puncak nih progesteron, ya. Nah, corpus luteum itu kan 2 minggu kan. Nah, setelah corpus luteum ini maka dia akan turun. Pada saat corpus luteumnya berhenti maka terjadi sudden fall, ya, dari progesteron dan estrogen, maka pada saat dia turun ini malah akan naik lagi. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pasien itu mengalami migraine pada saat di day 1. Apa yang terjadi saat estrogen itu? Tapi coba day 10 terjadi di rata-rata mungkin di sini. Increasing level. Iya, ini kan day 1. Nah, ini estrogennya lagi naik. Ya.
Nah ini pentingnya memahami kasus ini menggunakan pendekatan fisiologi. Dan itu terbukti bahwa ternyata dengan memberikan tablet Proginova ternyata malah makin berat di Indonesia. Ya karena dia memberikan estrogen only. Dan ingat apa perbedaan sikloproginova dengan pil KB kombinasi? Apa perbedaan? Sekuensial dan monofasik. Apa? Apa? Sekuensial dan monofasik, kalau yang pil KB kombinasi dia kerjanya bersamaan untuk jadi Oke, efek kalau estrogennya saya tidak di dominan. OCP, di sini sikloproginova. Oke, perbedaannya apa? Oh yang ini apa? Monofasik. Monofasik. Oke, apa lagi? Ininya apa? Sekuensial. Sequential. Oke. Terus apa lagi? Jenis estradiol. Estradiol Estradiol sintetik. Estradiol dengan estradiol valen. sintetik sama natural. Yang mana sintetik, yang mana natural? Natural yang sikloproginova. Yang ini? Sintetik. Oke, apa lagi? Apa lagi? Progesteron. Are you sure? Ini menggunakan progesteron. Progestin. Saya lihat hati-hati, kita udah berada di lingkungan endokrin, jadi terminologinya please menyesuaikan. Kalau kamu di awam boleh kamu ngomong progesteron. Ini sekarang kita ngomongnya progestin. Progestinnya ada perbedaan. Terkadang dengan COCP ada Iya, oke, progestin. tapi artinya at least progestin Tidak ada. Progestin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dia nggak menggunakan progesteron. Dua-duanya sama-sama menggunakan progestin. Apalagi perbedaan? Cara kerjanya dok. Cara kerjanya gimana maksudnya? Kalau pada COCP dia induce ovulation. Mhm. Kalau pada cycloproginova kan sebenarnya dia memang tidak dirancang untuk menghambat ovulasi dok, karena dia ada komponen priming estrogen, baru nanti ada komponen. Tapi in some Kemudian extent progresif. kan dia menimbulkan down regulation, Iya sih dok. memberikan feedback negatif. Iya. Justru itu tidak. Justru Misalnya itu tidak. Kekuatan kurang Iya, tinggi, dia tidak kuat. tidak kuat untuk makanya selalu di label. Bukan Cycloproginova selalu di label this is not a contraception. Ya. Itu jelas-jelas di label. Ini yang sering terjadi, ya, teman sejawat kita, ya, di luar, ya, seringkali pasien dengan abnormal bleeding yang irregular, yang umumnya diakibatkan karena siklus anovulasi, dikasihnya cycloproginova. Menurut kalian tepat? Bisa saya katakan ini siklus anovulasi yang katakanlah estrogennya masih cukup. Kan siklus anovulasi cuma 2. Estrogennya cukup atau tidak? Ini yang very common aja, estrogennya masih cukup. Maka dengan common sense, karena dia pikir bahwa dia ingin meregulasi haid, maka apakah pilihan menggunakan cycloproginova itu tepat atau tidak? Enggak. Alasannya Karena dia ada, kalau estrogennya cukup, harusnya dikasihnya progestin itu kalau ovulasi. Karena dia udah ada estrogennya juga, jadi menambahkan estrogennya. iya, seringkali jadi masalah. Karena kalau orang dengan siklus anovulasi yang estrogennya cukup, kenapa kamu kasih lagi estrogen? Harusnya kan pada konsep siklus anovulasi yang estrogennya cukup, kamu harusnya hanya memberikan yang dibutuhkan saja, which is adalah progestin saja. Ya. Oke, jadi ini benar dari awal. Ini inhibit ovulation. Kenapa dia bisa menginhibit ovulation? Karena dia memiliki Epinel yang kuat. sintetik. Ya tentu efek down regulationnya sangat kuat. Nah ini nggak bisa. Ya. Ini nggak bisa. Ya. Malah dia namain hormon. Ya. Nah, jadi pada pasien ini menurut saya juga, iya nggak pas juga sih.
karena udah tahu nih ada kaitan dengan estrogen, kenapa dia kasih estrogen juga, ya harusnya jangan kasih itu kalau mau. Nah, tapi pertanyaannya tadi, apakah setiap kasus siklus anovulasi yang estrogen endogennya cukup harus diberikan progestin only? Harus. Apa ada pilihan yang lain? Kalau saya kasih pil KB kombinasi, boleh nggak? Kalau saya untuk katakan mengendalikan haidnya, saya menggunakan pil KB kombinasi, salah nggak kalau misalnya ada pasien dengan siklus anovulasi? Boleh. Nah, kapan saya sebaiknya menggunakan pil KB kombinasi? Kapan saya sebaiknya cukup menggunakan progestin only pill secara on and off? Kapan? Sorry? Ya, ini kan kita udah bicara ini siklus anovulasi yang estrogen endogennya cukup, jadi tebal endometrium ya pasti normal. Nah, cuma pertanyaan saya, ada seorang pasien datang dengan siklus anovulator, estrogen endogen cukup, endometrium ketebalannya cukup, tapi kapan saya sebaiknya menggunakan progestin only? Kapan sebaiknya saya menggunakan pil KB kombinasi? Lihat dari ini pasiennya dok. Kalau pasiennya bisa minum obatnya on and off-nya teratur 14 hari dia bisa menghitung dengan baik, dia mengingat dengan baik, maka progestin only itu masih bisa kita Jadi ini lakukan. patient compliance. Iya. Ada nggak di luar dari patient compliance? Dok, kalau ada kebutuhan misalnya ada indikasi seperti ada tanda-tanda hyperandrogenism dok, yang kita mau meningkatkan SHBG-nya, karena kan pada COCP dia benefitnya bisa meningkatkan produksi SHBG dok. Ini ada yang disebut sebagai ion Kontrasepsi. Kontrasepsi. Ini yang seharusnya kalian pahami. Ya, apa kira-kira ion kontraseptif efek pada pil KB kombinasi? Down regulation. Oke, down regulation ini penting untuk mengadres isu apa misalnya? Pada kondisi apa saya baik Pak, siklus anovulasi kayak gini, saya akan menggunakan PKB karena saya mau menggunakan efek down regulation. Pada kasus apa? Rasio FSH-LH-nya terbalik. Ya, misalnya pada kasus Hypersekresi LH. hypersecretion, LH-nya 21, LH-nya 17. Mana turun LH-nya dengan menggunakan progestin secara siklus? Nggak akan lah. Ya. Karena ada kepentingannya juga kadang-kala kita berhadapan dengan pasien yang hipersekresi LH karena mungkin di ujungnya dia mau punya anak. Secara kita mau memberikan induksi ovulasi, LH-nya ketinggian. Nah, kenapa nggak kita start dengan melakukan supresi dulu terhadap LH-nya dengan down regulation dengan menggunakan pil KB kombinasi. Nah, disitulah salah satu hal yang kita harus memilih pil KB kombinasi daripada P-siklik. Jadi jangan otak kita cuma progestin siklik. Ya, untuk beberapa hal oke, no problem. Tapi untuk beberapa hal kenapa kalian tidak menggunakan pil KB kombinasi? Ada lagi nggak yang lain? Induce SHBG gitu. Oke, katakanlah hiperandrogen. Karena dia katakanlah hiperandrogen ini bisa ditekan dengan cara apa? Meningkatkan SHBG, menurunkan FAI-nya. Oke, meningkatkan SHBG dan satu lagi Menurunkan LH. menurunkan LH. Ya. Dia dengan efek down regulation-nya dia bisa menekan produksi androgen. Ya udah androgennya ditekan dengan menurunkan LH, dia naikin SHBG. Satu lagi apa? Mekanismenya untuk mengadres hiperandrogen. Mekanismenya apa lagi?
Yang neken LH pasti karena mekanisme down regulation. Naikin SHBG dengan efek apanya? Dari efek mana? Ke livernya. Estradiol. Estradiol. Epinil estradiolnya. Oke. Nah, ada satu mekanisme lagi yang kita gunakan dari pil KB kombinasi untuk menekan hiperandrogenisme. Dari IGF-1 juga. Dari pemilihan progestin. Oh. Kan tidak semua progestin memiliki efek kompetitif di androgen reseptor. Jadi kita pilihlah progestin yang Nanti androgen. memiliki efek kompetitif terhadap androgen reseptor. Siapa aja tuh? Siklotentron reseptor. Ya itu yang paling kuat melakukan. Jangan udah tahu kita mau neken androgennya, malah kita kasih levonorgestrel. Kacau. Ya, nggak mungkin. Oke. Apalagi isu yang bisa kita address dengan menggunakan pil KB kombinasi? Pada saat terjadi AUB irregular, kadang-kala terjadi juga heavy period. Dengan menggunakan monofasit estrogen dan progestin secara bersama-sama, maka dia tidak akan menyebabkan endometrium. Jadi untuk menjawab heavy period. Ya. Dan kalau endometrium itu dibuat menjadi tipis atau lebih tipis, maka pada saat dipicu withdrawal, maka Prostaglandin tidak dia terlalu akan banyak. mereduce prostaglandin. Maka jelas Pain. kita akan mengadres masalah pain juga di sini. Ya. Ya kan? Yang terakhir apa? Oh ya, ini juga menginginkan juga persoalan ini ya. Pasiennya AUB atau pasiennya dengan gangguan koagulasi misalnya, ya gila aja dikasih progestin siklik. Itu kan darah menstruasinya kan banyak sekali. Apalagi terakhir Terkait progestin juga boleh nggak dok? Sebagai efek anti mineral kortikoidnya. Oke, itu sih terkait dengan ini. Masih aman. Ya, nggak ada masalah itu. Tapi terkait dengan anti mineral kortikoid dan apa sebenarnya, sehingga kita bisa mengadres sesuatu. Menurut saya signifikan kalau memang kasusnya itu yang ada motor retention dok. Jadi seperti pada Clinical anxiety-nya apa kalau kita sangat concern dengan water retention? Karena ini berkaitan dengan kasus ini. Iya. Berat badan. Water retention. PMS, OMD. Premenstrual symptom. Ya. Apa sih teori tentang PMS ini? Sama fluktuasi dari kadar estrogen. Fluktuasi. Nah, apa yang bisa kalian pelajari dari fluktuasi? Jadi kalau menangani PMS, apa yang harus kalian hindarkan? Fluktuasi hormon. Fluktuasi dengan cara. Monovasi. Oke, satu, supaya menghilangkan ini dinamika hormon ini, Bikin satu. maka tentu bikin rata kan? Ya. Dengan cara Monofasi. down regulation. Regulation. Satu-satunya yang bisa menekan atau melakukan down regulation adalah LKB kombinasi. pil KB kombinasi. Nah, oke. Selain menekan down regulation, apalagi yang harus kalian perhatikan dalam penanganan PMS? kadar dari estrogen sintetiknya. Kadarnya begitu dari siapa? Dari pilnya. Dari pilnya. Oke. Apa yang mau diadres dari
estrogen kadar atau apa maksudnya? Kadar kan kita mengukur sesuatu dari darah. Dosis. Dosis, oke. Apa yang Idrus bisa pelajari tentang option tentang tata laksana PMS terkait dengan dosis? Dosisnya yang serendah mungkin. Dosisnya yang serendah Paling mungkin. rendah. Komponen yang mana ini? Komponen estrogen. Komponen estrogennya, oke. Idrus mau estrogennya komponennya kalau bisa Rendah. rendah. Kenapa? Ada isu apa terkait dengan estrogen ini? Kalau yang kejadian vaskular kan itu udah jelas. Kalau misalnya kadar estrogennya terlampau tinggi, lebih tinggi dong, itu kan bisa menyebabkan event dari tromboembolinya. Apakah tromboemboli menjadi sesuatu hal yang muncul pada PMS? Saya Enggak. pikir bukan isu Bukan. sih. Tapi apa di sini yang muncul isunya? Vascular diameternya. Vascular diameter. Gimana cara dia mempengaruhi vascular diameter? Dari kadar dari nitric oxide di Nitric oxide mengikuti estradiol. Itulah kenapa kalian yang masih HIV ini dengan estradiol yang masih normal, maka vaskularnya umumnya sangat terlindungi. Karena dia tidak mudah vasokonstriksi karena ada lepasnya prostacyclin dan nitric oxide. Issue tank di estradiol. Tapi dalam hal PMS kita isunya apa ini? Kalau efek water retensi yang pencegahan ke Iya, arah iya. vaskular. Terus kalau apa nyambungnya ke etina estradiol ini nyambungnya gimana? Kalau kadarnya lebih tinggi kan jadinya perubahan diameter vaskular terkait sama migran itu. Betul, oke lah. Kita kalau bisa menjelaskan sesuatu tuh jangan loncat. Ini ada estradiol, ini ada vaskular. Nah, in between-nya apa? Kok tiba-tiba estradiol langsung diabetes? Harusnya kan ada in between-nya dulu. Dia kerjanya lewat apa? Itu yang saya tanya sebenarnya. Meningkatkan volume intravaskular plasmanya. Iya, gimana caranya? Gimana cara kerjanya? Tadi ada ngomong diameter vaskuler, sekarang saya nambahin juga ada volume plasma intravaskuler. Cara menarik cairan dan Nggak mudah hipertensi. juga. Sistem LAH. Nah, aku dari tadi. renin namanya. Ya. Renin, angiotensin, aldosteron, udah itu semua renin, angiotensin pasti ngomong apa? Dia intervaskular, kan angiotensin akan memicu Iya. vasokonstriksi. Aldosteron ngomong apa? Water Water retention. Retention, jadi di sini masalahnya. Ya. Jadi pada saat kita akan men-treat PMS, jangan cuma kita hanya menyatakan bahwa ini kita harus down regulation. Pakai apa? Udah kita pilih ini aja deh, microbinon. Nah, ini udah salah kaprah. Ya, karena pertama, etina estradiolnya cukup tinggi, 30 mikrogram. Pilihan progestin juga tidak bersifat anti mineral kortikoid. Jadi udah etina estradiolnya dosisnya tinggi, temennya juga nggak membantu untuk mencegah terjadinya water retention. Ya udah, migrainnya jadi, breast tendernya jadi, bloatingnya jadi, dan seterusnya karena ada water retention. Ya. Jadi dalam memilih regimen untuk menangani PMS, maka pilih regimen yang pertama. Ini kan etina estradiol kita saat ini kan pilihan pil KB kombinasi kita kan belum ada yang estradiolnya alami. Ya kalau dulu ada namanya Clairol. Cuma kan kita udah nggak lihat lagi tuh Clairol. Nah sekarang the lowest etinil estradiol itu ada di Yes. berapa dia? 20. 0,02. Ya.
ini adalah the lowest dose. Ya, the lowest dose. Lalu kemudian supaya jangan ada aktivasi ini, maka kita tambahkan dengan progestin yang punya anti mineralocorticoid. Jadi kalau bisa dipasangin dengan siapa? Drospirenol. Ya. Selinda. Selinda. Yes. Yes. Oh yes ya. Kalau Selinda, Drospirenol only. Drospirenol only. Ya. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, kalian gunakan low dose COCP jadinya. Iya kan? Nah, akan tetapi timbul pertanyaan, how effective low dose COCP in terms to inhibit the follicular growth? How effective? Cukup efektif? Efektif, tapi memang ada konsekuensinya di mana pill-free intervalnya diperpendek. Jadi untuk keep the door shut-nya, dia harus memperpanjang durasi pemberiannya 24 hari, tidak bisa Ya. 21 hari. Jadi penelitian memperlihatkan bahwa salah satu komponen dalam penggunaan pil kombinasi adalah bukan hanya pada fase dalam penggunaan pil aktif, tapi juga pada fase pil free interval. Makanya Darel tuh menggunakan istilah-istilah itu, kalian paham? To close the door, to keep the door shut. Paham? Hah? Gimana itu terus? Jelasin. Misalnya katakanlah ini preparat 21/7. Oke? Gimana terus? Kalau preparat ini 21 ya. Ya, ini preparat katakanlah Yasmin lah. Ini Yasmin. Si undang bayar. Disponsori oleh. Obral banget. Bayar pelit, tapi kan memang. Udah pelit banget deh. Udah mau bangkrut dok. Bangkrut sih enggak, cuma restrukturisasi. Oke. Kalau jadi kan kalau keep the door apa? Close the door. Close the door itu kan artinya kan kita menutup supaya tidak ada follicle itu yang terekrut. Di mana yang disebut to close the door? To close the door hari 1. Hari pertama. Oke. To close the door. Terus kemudian sampai berapa lama waktu yang dibutuhkan to close the door? Sampai dosa. Sampai hari kedua. Ini tau nggak? Ini Hari kedua 1. 7 hari. Oh 7. Ada dengan Seven. 7. tulisannya yang turun. And then the rest 14 days ini kita kenal sebagai To keep the door. Keep the door shut. keep the door shut. Lalu kemudian di sini ada pill free. Nah, mekanisme ini saya sering kasih ujian ke residen untuk menanyakan, ada seorang pasien miss pill di hari ke-2. Apa yang kamu lakukan? Ada orang miss pill di hari ke-12. Apa yang kamu lakukan? Ada orang terlambat memulai pil sehingga pill free intervalnya lebih dari 3 hari. Apa yang kamu lakukan?
Karena selama ini kan kalau diajarin tentang pil KB kan saya lupa 1 pil, oh ya langsung minum aja. Saya lupa 2, oh ya 2 kali 1 nanti kejar aja. Saya lupa 3, ya udah 3 kali 1 terus nanti kejar aja. Cuma kayak gitu aja ngajarin sampai sekarang. Nah sekarang kalian adalah endokrinologis. Kalian tahu bahwa dalam fase-fase pemberian pil KB kombinasi ini ada fasenya. Ada sesuatu yang esensial. Kalian lebih takut yang mana? Orang yang lupa di fase 7 hari pertama, orang yang lupa di fase kurun waktu 2 minggu ini, atau orang yang lupa untuk memulai regimen baru? 7 hari pertama. Yang mana? 7 hari pertama close the door. Oke. Jadi ada di sini. Terus yang mana lagi? Yang kedua, yang kedua. Enggak, yang hari ke-8 mulai. Lupa mulai. Kalau saya paling takut yang terlambat memulai. Karena pada saat pill free interval itu memanjang, even kalian penelitian memperlihatkan pada saat pill free interval ini cuma 3 hari, dari hasil penelitian sudah banyak ditemukan folikel yang diameternya sudah mencapai mendekati folikular lanjut. Even dia menggunakannya dengan benar loh. Iya. 7 hari. Cuma pada saat dia memulai regimen baru, maka akan down regulasi kan, endometriumnya juga akan diganggu. Jadi tetap kemungkinan itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, saya paling takut hal orang yang terlambat memulai. Yang kedua, dia sudah mulai shut the door tapi kekuatannya kurang. Dan yang ketiga baru yang nah itu, jadi kalian nanti nanti kan kalian juga jadi dosen kan? Jadi janganlah ngajar lagi ya mahasiswa atau residen. Saya di buku birunya BKKBN masih gitu. Saya nggak nyalahin karena itu Simpel itu. bukan pemahaman seorang endokrin. Mulainya Untuk jadi aplikatifnya Pak Dok, kalau misalnya terlambat ke 7 hari pertama, kayak ada yang miss deal. Nah, ini langsung tanya aplikasinya, maksudnya buat praktek nanti malam. Puasa Jadi artinya ya, saya nggak mempermasalahkan pil itu mau dikejar, itu nggak masalah. Cuma Prince gagal. kapan kamu sebaiknya menyarankan dia untuk menggunakan another protection? Itu yang paling penting. Karena kamu anggap bahwa ini jangan-jangan sudah tidak terlampau efektif. Itu masalahnya. Ya. Jadi artinya kamu terlambat lalu dengan lo pakai double protection lah. Boleh aja sih minum lagi, tapi double protection lah saya nggak bisa menjamin tidak ada folikel yang sudah berkembang. Ya. Meskipun mungkin udahlah saya USG dulu, saya lihat ada folikel yang berkembang atau enggak, tapi boleh aja sih. Tapi kalau saya sih adalah mendingan double protection. Nah, ini yang kenapa aplikasinya saya ke tadi Daryl bilang kalau saya menggunakan low dose combine oral contraceptive, maka efek down regulation juga akan turun. Maka tentunya kalau saya buat dia pill free interval yang dosis gede aja, pill free intervalnya 7 hari aja, ada tuh folikel yang udah mulai berkembang. Jadi kalau saya pakai low dose, apa yang harus saya lakukan? Perpendek interval free. Memperpendek pill free intervalnya saja. Atau meniadakan, memperpanjang The door shut. keep door shut-nya. Iya, jadi apa yang kita lakukan? Memperpanjang. sampai 24 hari itu. Iya, 24 saya hari. sih nggak mempermasalahkan masa 24 hari, itu kan sediaannya. Tapi ini kita bicara konsep. Jadi konsepnya adalah memperpanjang penggunaan pil aktifnya
dan memperpendek pill free Pill-free. intervalnya. Kita nggak usah harus 24, itu kan karena dia sudah melakukan penelitian bahwa kalau dia memperpanjang ya penggunaan combine oral kontraseptifnya dengan menggunakan low dose dari 21 hari dia panjangkan jadi 24 hari, maka ini dianggap dapat mencegah kemungkinan terjadinya follicular growth, dan kemudian dengan memperpendek pill free intervalnya maka dia dapat mencegah terjadinya advanced follicular growth. Nah, itulah kenapa regimen dari low dose COC itu regimennya bukan 24 bukan regimen bukan 217, tapi 24 itu penjelasannya. Nah, kembali kepada masalah regimen 24/4 ini, selain tadi efek dari penggunaan low dose artinya estradiol, penggunaan progestin dan antimineralokortikoid, mengurangi pill free interval dan seterusnya, apa advantage menggunakan ini untuk orang dengan PMS? Nyerinya berkurang, nyeri haid. Aspek apa yang memberikan keuntungan pada kasus PMS kalau saya menggunakan low dose COC? Withdrawal tidak terlalu drastis, no? Jadi pas dia turun nggak terlalu, dan durasi lebih pendek, jadi udah dibalikin Free lagi. interval cuma 4 hari, 4 tadinya hari. 7 hari. Masa. Coba kamu bayangkan, kalau misalnya saya kosongkan 7 hari, artinya kan terjadi withdrawal, ada sudden fall. Hormonnya disuruh turun 7 hari, itu kayak dari puncak gunung di 7 hari. Terus kemudian dia naik lagi pakai regimen yang baru kan, udah turunnya dalam banget terus langsung dinaikin lagi. Itu kayak kamu naik roller coaster. Tapi kalau dengan 24/4, maka pada saat dia turun, baru turun segini, kan udah 4 hari Naik lagi. dinaikin lagi. Jadi bisa kita lihat dinamika dari Fluktuasi. sudden fall-nya itu dikurangi. Ya, inilah keuntungannya. Ya, meskipun banyak orang juga yang bilang, ngapain sih, why bother to have pill free interval? Kenapa gitu loh? Continuous saja. Ya kan, untuk menghindari. Pasiennya yang Kenapa? pasiennya yang Pengen haid. memikirkan. Kitanya kan Itu kan pentingnya kita memberikan informasi, makanya sebelum kita memberikan saya punya intention untuk membuat air dulu 3 bulan sekali aja ya Bu ya. Ya kan, jadi bagaimana tuh pill free interval, ya kan, karena kita ingin agar tidak terjadi lonjakan hormonal seperti itu yang berujung pada masalah PMS. Itu masalahnya. baik ditangkap. Ya. Baik ditangkap. Ya karena dia nggak ada apa istilahnya Nggak ada kompetisi. seng ada lawan, Iya, benar. seng ada lawan. Ya. Nah ini makanya jadi Saya gini, itu kalau untuk regulasi di Indonesia, maksudnya gini, kan sebetulnya yang 20 sama 100% itu banyak yang mereka di luar negeri. Atau termasuk misalnya buat tata laksana menopause itu kan juga banyak. Terus di Indonesia kenapa sedikit sih Dok? Ini enggak yang mana persediaan yang mana? apapun obat hormonal gitu. Maksudnya baik hormonal. pil Dapat KB, dikuasai bayar maksudnya gitu dong. enggak juga. Maksudnya kenapa masuk ke Indonesia tuh kayak susah dari dulu ceritanya gitu. Aku belum ngerti kenapa. Iya kita juga bisa lihat sekarang kompetitornya bayar seperti kemarin apa si Slinda Selfish. Exaltis itu kayak hampir nggak tahu lah Cuma awat-awatan dalam itu ya, pas awal-awal. Awal-awal Sebenarnya aja di sih. Fitomatena masih eksis ini. Dan saya bilang sama mereka kok ini kayak nggak ada ini, nggak ada greget lagi. Ya, jadi tahu nggak? Ya, Neurogenesis gitu. Slinda, terus apa? Terus apa Excel apa ininya drospiren apa? Dinoges. Dinogesnya apa namanya? Endofel. Endofel. Saya
Saya bilang kami gimana? Nggak konsisten. Kita ini udah mau mencoba mengalihkan rhinogest ke Prospirillum, kalian nggak ada. Karena misalnya untuk menembus saja kan misalnya yang kita kemarin juga bahas ini yang transdermal kok di luar itu udah biasa kita nggak ada. Belum yang berbagai pilihan dosisnya juga. Iya, karena gini, itu kelakuan dari dokter kita juga. Dokter kita itu termasuk dokter yang hormonofobia. Dokternya. Ya. Coba deh lihat, terutama dokter umum, jarang ada yang mau menggunakan kontrasepsi hormonal. Buat mereka itu sakit kepala. Dan juga lihat teman-teman kita juga HR. paling berani cuma pakai Primolor doang. Nggak ada berani lagi untuk hal-hal yang lain. Pil KB kombinasi pun kadang nggak berani. Jadi mungkin saya pikir perusahaan farmasi juga sudah mensurvei attitude. Layak sih. Zaman kami nggak ngerasain sih dulu ya waktu menopause lagi jaya-jaya sebelum era WHI itu, aduh, regimen untuk menopause itu masya Allah banyak banget, Klimen lah, terus apalagi dari Dexa ada keluar dan segala macam. Tapi sejak WHI langsung nyungsep semua di tahun 2002 itu nyungsep semua. Dulu mana ada endokrin ngomong IP ya, mana ada penelitian residen trainee tentang apa, semuanya menopause. Sekarang beda, sekarang malah orang menopause yang sekarang nggak mati teriak-teriak, nggak ada ini. Ya, jadi kembali kepada kasus ini, ya, saya dapat hasil labnya kira-kira kayak gitu. Mungkin benar. Itu Pasca stop obat tuh hari ini D13. Ya, waktu itu Oh sorry ya di resistensi insulin. ya saya kira-kira ada saran. Lay down suggestion. karena stok siku. Karena stok siku itu ini. Ini udah day 13 waktu saya lihat kemarin tanggal berapa itu ya? Oh, hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu harusnya saya mau minta USG dia hari itu, cuma ternyata dia jaminan perusahaan dan nggak diperbolehkan, harus balik ke USG BPJS. Dok, apakah mungkin ada kaitannya dengan ovulatory cycle yang menyebabkan keluhan pada pasien ini, dok? Itu saya nggak punya data masalahnya, karena pasien cuma ngomong haid reguler. Saya nggak tahu Oh, haid reguler. haidnya reguler itu apakah dia ovulator atau non ovulator, saya nggak punya data. Pada kasus ini seperti kalau dari hasil labnya bisa terjadi, mungkin ada resistensi insulin, rasio LH-FSH kebalik, belum tentu berhubungan dengan keluhan nyeri kepala dari pasien, dok. Mungkin terkait dengan dia obese juga sehingga metaboliknya ada seperti sindrom metabolik. Jadi kalau dari saya tetap itu akan diadres dulu untuk lifestyle, mungkin ditambahkan dengan pemberian metformin. Kalau khusus untuk masalah nyeri kepalanya, saya mungkin akan memberikan preparat Drospirenol only, dok. Karena ada pertimbangan satu, saya mau coba hindarkan komponen
estrogen terlebih dahulu yang bisa mungkin memperberat keluhan pasien. Yang kedua, saya mau mengambil efek anti mineralokortikoidnya, dok. Oke, ini hanya menggunakan drospirenol only untuk mengadres apa nih? Headache, migraine-nya. Migraine-nya karena masalah. Tapi kan tadi kita udah sepakat dengan time konsepnya, maka ada dua skenario nih di sini. Skenario yang pertama adalah karena Fall. fall, skenario yang kedua karena raise. Nah ini kalau kita menggunakan drospirenol ini kita mengadres yang mana nih? Estradiolnya rendah. Increase. Obat di sudden fall. Bisa juga sih, bisa juga. Karena dia kan membuat jadi stabil, dok, untuk melawan efek dari ini. Iya. Iya. Jadi kemudian saya mencoba mencari artikel tentang itu dan ada artikel tentang menstrual migraine, pathophysiology, diagnosis, and gimana dong Di muncul? pindahin, Biasa. Pindahin. pindahin windownya. Diseret ke sebelah. Sebentar balikinnya gimana? Dibalikin lagi, dok, digeser ke Geser sini. lagi ke samping, dok. Oke, ini yang menarik adalah bahwa mereka menyatakan ya Hormonal fluctuation. hormonal fluctuation itu benar ya, tapi yang mana sih sebenarnya disebut fluctuation? Nah, mereka menyatakan bahwa ini kalau kita lihat ada grafnya ya. Sebentar ya. Nah, ini dikatakan estradiol withdrawal is trigger for migraine. Nah, dia memperlihatkan bahwa ini bisa kita lihat ya. Pemberian estradiol valerat saja ya, dia akan memperbaiki ya. Dia akan mencegah terjadi migraine ya, karena dia mencegah terjadinya sudden fall. Akan tetapi kalau dia dihentikan maka dia akan migraine kembali. Jadi dia hanya memiliki satu teori bahwa ini diakibatkan karena Fall. sudden fall. Sudden fall. Dan ini adalah, ini kalau lihat paragraf ini ya, kenapa estradiol itu di dia katakan estrogen withdrawal ada trigger, not a cause. Trigger. Dia triggernya kenapa? Karena ternyata estrogen itu memiliki efek ke central nervous system. Ke central nervous system. Dan apa kalau kita make long story short, maka kita bisa lihat di situ estrogen ini berhubungan dengan serotonin. Jadi kalau estrogennya cukup, maka serotoninnya cukup. Terjadinya migraine diakibatkan karena turunnya serotonin. Ya. Nah, jadi kalau sampai turun estrogennya, maka terjadi reuptake, terjadinya decrease clearance dari serotonin dan penurunan produksi dari serotonin. Ini yang memicu terjadinya migraine. Nah, cuma yang nggak cocok pada pasien ini adalah kenapa pada saat estradiolnya raise dia sakit kepala lagi. Ini yang saya masih belum ini, karena di sini ada sebuah paragraf yang berikutnya menyatakan elevated estrogen level has been associated with greater pain tolerance. Ini dia melakukan penelitian pada ovarectomist tikus yang kemudian diberikan estradiol dan kemudian distimulasi dengan elektrik. Nah, ternyata pain threshold-nya akan jauh lebih tinggi pada kadar estradiolnya tinggi. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat di sini, kalau kita besarkan graf ini, ya, ini bisa kita lihat bahwa angka kejadian pain memang umumnya terjadi di awal, dibandingkan kalau kita melihat di tengah-tengah. Nah, cuma dia kan di 10 hari justru agak aneh di sini.
dia justru pada saat fase ovulasi di mana kita tahu estrogen itu sedang tinggi-tingginya, maka memang angka kejadian T-nya rendah. Dok, Nah, oh, maaf. ya nggak apa-apa. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya yang men-trigger PMS atau dalam kasus ini migraine itu sudden fall-nya dari estrogen atau rendahnya estrogen? Kelihatannya karena rendahnya estrogen. Ya. Jadi bukan hanya karena tiba-tiba estrogen itu sangat turun gitu sehingga menyebabkan ada sesuatu terjadi, serotonin mendadak ikut turun juga Iya. gitu. Sedangkan nanti pada saat saya lagi berpikir kalau seorang pasien PMS pada saat kan PMS migraine ini muncul pada saat dia lagi turun estrogen karena disebabkan kadar estrogen dalam darahnya rendah. Kalau dia menopause ini kan akan menjadi masalah banget nih. Ya. Sedangkan kalau misalnya dia hanya turun karena sudden drop-nya saja, ya semestinya pasca menopause dia nggak ada masalah karena kan nggak fluktuasi itu kan udah nggak ada, jadi kadar estrogennya kan lebih stabil Ya, dalam itu darah. statement yang sangat menarik. Kenapa itu tidak terjadi pada orang menopause? Belum ada jawaban, tapi mungkin karena kondisi orang yang masih berada di dalam fase dinamika hormon ini mungkin sedikit berbeda ya dengan orang menopause. Mungkin juga ada semacam perubahan juga misalnya. Saya nggak tahu juga. Tapi artinya dalam hal ini bisa kita lihat. Karena nanti saya ada kasus yang menarik lagi kok. Semalam saya dapat pasien yang sangat mengeluh adanya nyeri di pertengahan siklus. Nyeri di pertengahan siklus. Ini lebih aneh lagi. Jadi dia udah kemana-mana selalu mengeluh ada nyeri pertengahan siklus. Iya, saya lagi ngajar, kenapa? Kalau saya nggak salah, pasien ini juga ada problem autoimun. Susah. Itu problemnya. Kalau saya kan trial dengan drospirenol gitu. Ya, kalau misalnya dia autoimun, Iya. Tapi kan kalau drospirenol only kan berarti kita estrogennya kan fluktuasinya. ketekan banget kan. Sedangkan kalau dia dari ini kan 14,8. tuh bukan masalah karena fluktuasinya, tapi kan nah, masalahnya. udah pernah baca tentang mekanisme kerja silinder, drospirenol only, dan gimana cara memberikan silinder. Tetap ada placebo-nya dok, 4 pil kalau di sini. Kan lucu, Iya. progestin only ada placebo. Kenapa tuh? Karena drospirenol efek anti estrogen itu tidak sekuat dengan jenis progestin lain dok. Jadi weak Iya. anti estrogenic effect. Artinya, kalau sampai dia ada placebo, artinya dia masih bisa memicu Lain. withdrawal. Withdrawal ini. Artinya apa? Estrogennya tidak ditekan Maksimal. maksimal. Nah itu juga merupakan salah satu hal yang saya pertimbangkan, tapi nggak tahu nih mudah nggak mencari silinder. Tadinya saya sempat terpikir menggunakan agonis karena saya pengen tahu Bisa juga. ini. Bisa. Cuma kalau saya menggunakan agonis ada satu kekhawatiran. 11 tahun. Apa kekhawatiran? Big bone age dok. No, Atau flare-nya. Flare-nya. Ya dua minggu flare-nya per- saya flare dua yang minggu pertama. khawatirnya. Iya, flare. Nanti Saya yang khawatirnya di flare-nya. Karena itu raise di estradiol and then Drop. drop di estradiol. Nah ini kan problemnya drop and raise. Antagonis 3 hari kan mahal ya lagi. Nah dia kayaknya membutuhkan sesuatu yang harus membuat estradiolnya stabil. Ini sih monofasik kan. Iya, cuma sekali lagi kalau saya Iya, memberikan autoimun. combine, saya harus tanyakan dulu sama dokter yang lain setuju nggak? Autoimun, Karena ya. pasien ini ada autoimun. Stadion. Ini kalau udah autoimun susah nih, kayak tangan kita satu tangan udah diikat nih, nggak boleh pakai estradiol. Iya. Itu masalahnya. Tapi Selinda sih kalau di Halodoc bisa cari sih dok. Kalau misalnya Iya. buat jadi dokter reseptif. Ya paling itu satu hal yang
saya pertimbangkan atau kita menggunakan ya mungkin Sampai kapan? Dynogest karena Oh, saya iya. pikir juga dengan window Estradiol level. terapinya untuk estradiol kan dia juga tidak menekan terlampau rendah. drastis ya. Paling itu yang bisa saya consider. Mungkin saya tidak akan pertimbangkan untuk penggunaan agonis karena saya takut kalau dia bikin up and down dia takutnya migrain lagi. Kalau ada pertanyaan dari pasiennya sampai kapan saya harus menggunakan itu? Ya sampai kapan Sampai ya selama dia tentu mau. Sampai mau hamil nanti. Sampai mau hamil. nggak sekarang gini aja. Soalnya kan tuh masih berapa? Masih teenager kan dok? Bukan, maksudnya begini. Dengan memberikan Dynogest yakin migrainnya hilang. Enggak juga. Kalau Karena si pengguna dulu, efek kalau samping dia- Dynogest saja ada migrain. Pertanyaan itu akan muncul kalau kita berhasil menekan migrainnya. Artinya hipotesis kita bahwa migrain ini correlated dengan Kadar estradiol estradiol. level. Ya. Nah itu baru nanti pertanyaan itu akan kita diskusikan. Ya sama lah kayak orang endometriosis nanya dari remaja saya ada dysmenorrhea sekunder, ada endometriosis sampai kapan sehat? Ya kan? Nggak terlampau jauh kan? Medical treatment. Oke, udah mendekati jam 9. Thank you.